Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 576. Windlawer hendak menyerang Leon dengan pukulan ketika tiba-tiba dia melihat sosok saudara keempatnya terbang. Dia buru-buru menarik tinjunya dan menangkap Windlausi. Dengan mengambil keuntungan dari momen ketika Windlawer diblokir oleh Windlausi, Leon meledakkan jurus tapak naga menyelam keluar dari jurang. Kekuatan pukulan itu tidak sebesar jurus naga yang memecahkan kubah langit, tetapi lebih cepat dari jurus naga yang memecahkan kubah langit. Pukulan itu secara diagonal meledakkan ketiak Windlausan dari bawah ke atas dengan sudut yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Windlausan langsung terhuyung-huyung oleh ledakan tersebut dan jatuh ke arah sisi kiri. Seluruh lengan kanannya langsung kehilangan kesadaran. Windlawer dan Windlausi baru saja berdiri ketika mereka melihat Lausan terkena pukulan. Hati mereka merasa ngeri dan mereka pun berseru, "Lausan!" Tetapi tanpa menunggu mereka melancarkan serangan, sosok Leon sudah menyerbu seperti kilat dan langsung menyodorkan kedua tinjunya. Energi tinju yang menakutkan itu meledak dan berubah menjadi bayangan naga kecil yang meledak ke arah kedua pria itu. Keduanya harus mengangkat tangan mereka untuk menangkisnya, dan sekali lagi mereka merasa terguncang oleh kekuatan tinju itu. Sementara Leon sekali lagi berbalik dan menamparkan telapak tangannya ke arah kepala Windlausan. Windlausan, yang baru saja kehilangan kendali atas lengan kanannya, buru-buru mengangkat lengan kiri karena ingin memblokir telapak tangan Leon. Tetapi Leon tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan menggenggam lengan kiri Windlausan. Windlausan terkejut, tetapi sayangnya sudah terlambat. Leon tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap tangan kiri Windlausan, tetapi kemudian ketika pisau kecilnya keluar, maka dengan gerakan backhand-nya, dia memasukkan pisau kecil itu ke tenggorokan Windlausan. Dalam sekejap, master bawaan Windlausan juga berhasil dijatuhkan. Darah segar berlumuran di tangan Leon. Adegan ini sekali lagi membuat Hong Hu dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Leon telah jauh melebihi imajinasi mereka, dan meskipun mereka telah berulang kali melihat kehebatan pertarungan Leon, namun mereka masih sangat terkejut ketika mereka benar-benar melihat serangan Leon tadi. Hal yang paling menakutkan mereka adalah kemampuan bertarung Leon. Leon tidak pernah ragu-ragu ketika dia harus bertarung sekuat tenaga, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan sedikitpun kesempatan yang ada. Tetapi Leon bahkan belum berusia 20 tahun. Bisa dikatakan Leon baru berusia 19 tahun. Seorang remaja berusia 19 tahun. Bahkan jika bakatnya kuat dan kultivasinya tinggi, bagaimana bisa keterampilan bertarungnya begitu sempurna? Dalam sekejap mata, dari 6 bersaudara keluarga Wind, 4 di antaranya sudah terbunuh. Lalu bagaimana dengan Leon? Meskipun dia juga telah dipukul oleh 6 bersaudara dari keluarga Wind, tetapi sepertinya saat ini dia tampak baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Tongsan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia memerintahkan kepada Wu Feng dan Yan Yan yang ada di sampingnya. "Kalian turunlah dan bantu mereka. Yan Yan, bantu Zhanggu untuk menyelesaikan pertarungan tadi. Wanita itu juga sepertinya tidak sederhana." Wu Feng mengangguk dan secepat kilat dia sudah melangkah keluar. Sementara Yan Yan sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Zhanggu, bukankah seharusnya mudah baginya untuk berurusan dengan seorang wanita yang belum mengembangkan setengah dari ki sejatinya? Apalagi wanita tersebut juga menggendong seorang gadis kecil. Zhanggu seharusnya bisa menyelesaikannya tanpa bantuan siapapun.
Tetapi ketika dia melihat ke arah Zhang Gu, dia sangat terkejut saat menemukan bahwa meskipun pertarungan sudah berlangsung begitu lama, tetapi Zhang Gu belum berhasil menjatuhkan wanita itu. Bahkan, sudut pakaian wanita itu pun belum tersentuh oleh Zhang Gu. Kalau bukan karena wanita itu sedang menggendong seorang gadis kecil di pelukannya, mungkin Zhang Gu sudah dikalahkan sejak tadi. Pada saat ini, Yan Yan sudah tidak berani lagi ragu-ragu dan dia langsung berlari keluar dengan langkah besar. Win Lao-er dan Win Lao-si menyaksikan adegan di mana Leon menikam Win Lao-san sampai mati. Tatapan dari kedua mata mereka seolah akan memuntahkan api. Tetapi saat mereka akan melawan Leon sampai mati, Leon berbalik dan menerkam kerumunan yang mengelilingi Tang Yanmai dan yang lainnya. Dalam waktu sesingkat itu, Tang Yanmai, Bodi, dan Nalanchu sudah terluka di sekujur tubuh mereka, terutama Bodi yang sekujur tubuhnya hampir seluruhnya berdarah. Sementara itu, beberapa anggota loyalis yang benar-benar setia pada sekte Wu Xiangmen sudah mati. Kalau mereka tidak diberikan bantuan, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Leon baru saja akan berbalik ketika suara dingin datang dari belakangnya dan berkata, "Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri saja." Leon pun berbalik dan melihat Wu Feng menyapu ke arahnya. Saat tadi Wu Feng berbicara, dia masih berjarak 10 meter dari Leon. Tetapi ketika Leon berbalik, Wu Feng sudah tiba tepat di depannya. Kemudian Wu Feng memberikan pukulan ke arah Leon. Itu adalah pukulan ringan yang bahkan tidak memiliki sedikit pun energi Qi yang keluar. Namun, pupil mata Leon tiba-tiba menyusut secara bersamaan. Dengan cepat Leon mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya. Energi tinju yang bahkan membuat Leon pada saat ini merasa jantungnya berhenti seketika, tiba-tiba meletus seolah-olah sebuah bom telah meledak. Energi yang dahsyat itu mengejutkan seluruh tubuh Leon hingga terlempar ke belakang. Kelopak mata Leon melonjak. Kekuatan Wu Feng sepertinya tidak sederhana. Wu Feng juga sedikit tercengang. Dia sangat tidak menyangka kalau Leon bisa memblokir serangannya dalam situasi seperti itu. Jadi dia pun berkata, menarik. Tetapi kemudian dia tertawa ringan dan tubuhnya dengan keras melangkah keluar lalu tiba di depan Leon. Wu Feng berkata, "Mari kita coba jurus ini." Setelah selesai berbicara, Wu Feng dengan cepat mengangkat tinju kanannya untuk melakukan pukulan di udara dan langsung menghantamkannya ke arah kepala Leon. Itu adalah jutsu sekte Gale yang bernama Palu Pembawa Langit. Dalam persepsi Leon, seolah-olah palu besar seukuran gunung menghantam ke arah kepalanya. Ketika merasakan Qi yang menakutkan ini, Leon tidak bergeming sedikit pun. Dengan kedua tangannya yang terangkat, dia langsung bertemu dengan tinju itu. Terdengar ledakan keras lainnya, dan tinju itu dengan kejam menghantam tangan Leon. Kekuatan yang besar itu secara tidak terduga menyebabkan Leon menekuk kakinya, dan sementara waktu dan tanah yang ada di bawah kakinya hancur. Seluruh kakinya tenggelam sedikit. Wu Feng berseru, "Apa? Wah, kau memiliki tulang yang bagus." Lalu tanpa menunggu Leon berdiri, Wu Feng sekali lagi meledakkan pukulan ketiganya. Tinju yang menghancurkan gunung. Energi tinju yang lebih agung melonjak keluar, lalu melonjak ke arah dada Leon. Namun Leon bergerak lebih cepat dan dia langsung mengangkat tangannya pada kesempatan pertama untuk melindungi dadanya. Dia berhasil memblokir pukulan itu dan merasa kalau pukulan yang meledak di lengannya tadi tidak terasa memiliki banyak kekuatan. Tetapi kemudian pukulan itu melewati lengannya dan menghantam ke jantung Leon. Leon merasa seluruh tubuhnya seolah-olah telah ditabrak kereta yang melaju kencang. Dia terbang lurus ke belakang dan menabrak batu nisan sehingga menghancurkan batu nisan itu berkeping-keping. Tidak hanya satu batu nisan, Leon bahkan menghancurkan setidaknya selusin batu nisan. Sebelum akhirnya tubuh Leon jatuh dengan keras ke tanah
dan dibanjiri oleh tumpukan besar puing-puing batu nisan. Melihat debu yang mengepul, pupil mata semua orang menyusut sejenak. Apakah anak itu masih manusia? Bisakah kekuatan seseorang sampai sebesar ini? Ini jauh lebih menakutkan daripada kekuatan bola meriam. Mendapatkan pukulan seperti itu, mereka semua khawatir kalau tulang-tulang Leon sudah patah. Tang Yanmai, Nalan Chu, Bodi, dan yang lainnya yang berjuang untuk menahan serangan dari banyak pria berjubah hitam mengalami kesulitan dengan ekspresi wajah mereka. Mungkinkah orang sekuat Leon akan mati seperti ini? Sementara itu, wajah Wan Lao-er dan Win Lao-si juga memancarkan kepanikan untuk sementara waktu. Wu Feng bahkan belum menjadi master nomor 1 di Balai Penegakan Hukum, tetapi dia memiliki kekuatan seperti ini. Lalu seberapa kuat sebenarnya Tong San yang merupakan kepala Balai Penegakan Hukum? Hong Hu bahkan diam-diam mengepalkan tinjunya dengan wajah gembira sambil berkata, "Kerja bagus, Tuan Wu." Di dalam hatinya, dia merasa sangat gembira. Leon akhirnya mati. Melihat saudaranya itu meledakkan Leon dengan 3 pukulan, Tong San tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kakak senior, sepertinya kultivasimu sudah lebih disempurnakan." Wu Feng secara implisit tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang sederhana. Namun kemudian sebuah siluet muncul dari antara reruntuhan batu nisan itu. Siluet itu melangkah selangkah demi selangkah dari debu yang mengepul keluar. Bab 577. Melihat Leon yang melangkah keluar dari debu selangkah demi selangkah, seluruh tubuh Wu Feng membeku. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa besar kekuatan pukulan itu. Bahkan jika itu seekor gajah, pukulan itu tetap cukup untuk membunuh gajah tersebut hanya dengan 1 pukulan. Itu adalah pukulan yang paling mengancam, bahkan menembus lengan dan meledak di atas jantung Leon, dan juga secara berurutan menghancurkan lebih dari 10 batu nisan yang kokoh. Saking kerasnya pukulan tersebut bahkan sampai bisa menghancurkan robot baja. Tapi anak ini masih tetap hidup setelah menerima pukulan tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada bekas darah di tubuhnya dan tidak ada tanda-tanda remuk di dadanya, seolah memang tidak terjadi apa-apa padanya. Apakah ini sebuah lelucon? Win Lao-er dan Win Lao-si juga tercengang. Keduanya adalah master di alam bawaan, tetapi mereka yakin bahwa seandainya mereka yang berada di posisi Leon, mereka hampir pasti akan mati. Bahkan meskipun mereka menggunakan ki sejati di seluruh tubuh mereka untuk melindungi jantung dan pembuluh darah mereka agar bisa bertahan hidup, mereka pasti akan mengalami cedera serius. Mereka tidak akan mungkin bisa baik-baik saja seperti Leon. Bagaimana Leon bisa melakukannya? Hong Hu bahkan lebih terkejut lagi. Matanya melotot dan di wajahnya dia bahkan tidak bisa mempertahankan senyum gembira yang sebelumnya. Leon yang bisa meloloskan diri dari 6 master alam bawaan sudah cukup untuk mengejutkannya. Dan ketika Leon membunuh 4 master alam bawaan dalam beberapa tarikan nafas, rahangnya sudah ternganga. Dan sekarang, setelah mengalami pukulan yang begitu keras, Leon masih hidup. Kalau pukulan tadi juga tidak bisa membunuhnya, lalu bagaimana dia akan mati? Untuk sesaat, hati Hong Hu tiba-tiba dipenuhi dengan rasa takut. Meskipun mereka masih memegang keunggulan mutlak dalam hal jumlah personel dan jumlah master, namun untayan ketakutan di dalam hatinya seperti benih yang dengan cepat mulai bertunas dan berakar, lalu kemudian tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Adapun mengenai banyak pria berjubah hitam yang bergegas menuju Tang Yanmai dan yang lainnya, pada saat ini mereka juga tercengang dan benar-benar lupa dengan apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, bahkan kelopak mata Tong San juga mengalami lompatan liar
untuk pertama kalinya, gumpalan gravitasi muncul di matanya. Mungkin satu-satunya orang di tempat kejadian yang pola pikirnya tidak berubah adalah wanita berambut perak. Dia mengerti dengan baik bahwa serangan seperti itu tetap saja tidak akan bisa membuat Leon terbunuh dengan mudah. Pada saat ini, Leon tidak peduli dengan tatapan mata orang banyak. Dia hanya berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan ketika dia benar-benar keluar dari debu, tubuhnya sudah tertutup debu membuatnya terlihat seperti manusia lumpur. Tetapi tatapan mata Leon seperti dua putaran matahari terbit, penuh dengan api. Kemudian kerumunan orang itu melihat Leon berjongkok ke samping. Kaki kirinya menghadap ke depan, lengan kirinya ditekan ke bawah, telapak tangannya menghadap ke lutut kiri, sedangkan lengan kanannya diletakkan di pinggang. Dari tampilan belakang, Leon terlihat seperti tali busur yang siap ditarik. Wajah Wu Feng langsung berubah. Dia merasa seolah-olah melihat seekor naga besar yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun, akhirnya telah terbangun, dan tubuh naga yang agung itu melayang di atas gunung, lalu membumbung tinggi ke langit. Itu adalah niat tinju. Tapi apakah anak ini benar-benar telah menyadari niat tinju? Apakah niat tinjunya begitu luar biasa? Bagaimana mungkin? Tidak hanya Wu Feng, bahkan para Win bersaudara termasuk orang-orang berpakaian hitam yang telah mengepung Tang Yanmai dan yang lainnya, dan juga Tong San yang berdiri paling belakang, semua kelopak mata mereka berkibar dengan marah. Bahkan dia sendiri belum memahami niat tinju yang sebenarnya sampai sekarang. Hanya karena dia telah melangkah ke alam bawaan ketiga selama bertahun-tahun, dan ki sejati di seluruh tubuhnya juga sangat murni, serta kultivasinya yang sangat dalamlah yang memungkinkannya untuk terus mengalahkan para jenius tinju lainnya dari sekte Gale dengan kekuatan brutal yang absolut dan duduk di posisi kepala aula penegakan hukum. Pada kenyataannya, sebenarnya dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak dapat mewujudkan niat tinjunya, dia takut dia tidak akan pernah bisa melangkah ke alam bawaan keempat di dalam hidupnya. Tapi sekarang, seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun telah menyadari niat tinju yang kuat ini. Tong San tiba-tiba merasa bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan seekor anjing. Karena perasaan malu inilah yang akhirnya membuat niat membunuhnya terhadap seorang jenius seperti Leon menjadi semakin kuat. Karena melihat Wu Feng yang telah sepenuhnya diselimuti oleh niat tinju, Tong San pun mengingatkan, "Kakak, meskipun dia sudah mengetahui niat tinju, tapi pada akhirnya dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja melangkah ke alam bawaan. Kultivasinya tidak sebagus milikmu." Seluruh tubuh Wu Feng terguncang. Meskipun Leon memiliki bakat yang tinggi, tapi bagaimanapun juga dia masih terlalu muda. Seharusnya alam bawaan pertama adalah batas tertinggi Leon. Sebagai master dari alam bawaan ketiga, berarti Wu Feng lebih tinggi 2 tingkat dari Leon. Seharusnya dia akan bisa menahan kekuatan tinju Leon, bukan? Wu Feng langsung merasa tercerahkan. Dia menyingkirkan tinjunya, dan ki sejati bawaannya meletus seperti gunung berapi, lalu mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kaki kanan Leon yang awalnya berada di belakang, melangkah maju dan kemudian Leon meledakkan tinju kanan yang disembunyikannya di pinggangnya. Sejauh ini adalah pukulan terkuat yang pernah dilakukan Leon. Ini juga merupakan tapak yang terakhir dari 8 jurus naga surgawi, yaitu hegemoni Kaisar Naga. Seolah-olah ada Kaisar Naga kuno dengan tubuh sepanjang 10 kaki melayang di belakang Leon. Dan kemudian saat Leon melontarkan pukulan ini, pukulannya meledak ke arah Wu Feng, dan dalam sekejap, kekuatan tinju yang sombong dan sangat menakutkan itu dengan kejam menghantam jantung Wu Feng. Tubuh Wu Feng tiba-tiba tersentak. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka kalau kecepatan meninju Leon ternyata begitu cepat.
sehingga dengan refleksnya dia bahkan tidak bisa membuat gerakan reaksi sedikit pun. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan seluruh dunia berhenti berputar pada saat ini. Kemudian dia merasa seolah-olah dadanya telah dihancurkan dengan kejam oleh palu seberat 10.000 jin. Saat ini tulang dada Wu Feng langsung hancur. Namun kekuatan tinju itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan terus meledak ke dalam hati Wu Feng. Dalam sekejap, hati Wu Feng pun hancur oleh kekuatan itu. Kekuatan yang mengamuk terus mengalir keluar dan langsung menerobos bagian belakang hati Wu Feng dan meledak di belakangnya dalam kabut darah yang tebal. Wu Feng, yang belum kehilangan kesadaran sepenuhnya, merasa terkejut. Dia menatap kosong ke lubang berdarah di dadanya. Lalu dia menatap kosong ke arah panah darah yang melesat keluar, dan kemudian menatap kosong ke arah Leon yang masih mempertahankan posisi tinjunya di depannya. Apa yang salah dengan dirinya? Setelah bertahun-tahun menempa ki sejati bawaan, tubuh fisiknya sendiri telah lama menjadi sangat kuat. Tetapi sekarang, secara tak terduga, dia tidak bisa memblokir tinju pihak lain di udara. Apakah dia akan mati? Ini adalah apa yang menjadi pikiran terakhir Wu Feng. Kemudian setelah itu, terdengar suara berdentam dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Sama seperti Leon, pada saat ini tubuhnya juga tertutup debu. Tetapi pada saat ini, tidak akan ada yang berpikir kalau dia masih bisa berdiri. Adegan besar itu menciptakan momen keheningan yang panjang. Bahkan anggota dari kedua belah pihak yang bertarung pun melupakan segalanya dan menatap kosong ke arah Wu Feng. Bab 578. Semua orang yang ada di sini sudah melihat dengan mata kepala mereka mengenai betapa kuatnya Wu Feng. Pukulan yang meledakkan Leon barusan dikhawatirkan selain Tong San, tidak ada satu orang pun yang hadir yang bisa menahannya. Siapapun yang terkena ledakan pukulan itu pasti akan mati. Namun ternyata Leon bukan hanya tidak menderita luka sama sekali, tetapi sebaliknya dia justru membunuh Wu Feng yang begitu kuat hanya dengan satu pukulan. Seberapa kuat kekuatan Leon saat ini? Hong Hu menelan ludahnya dan pada saat ini dia memiliki keinginan untuk menjatuhkan semuanya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar ketakutan. Win Lao-er dan Win Lao-si juga tercengang saat menyaksikan adegan ini. Dari kekuatan pukulan Wu Feng barusan, dapat dilihat bahwa kekuatan Wu Feng selangkah lebih maju dari mereka berenam. Tetapi ternyata keberadaan yang menakutkan seperti itu juga terhempas oleh satu pukulan. Kalau begitu, apa artinya mereka dan yang lainnya jika dibandingkan dengan Leon? Tidak heran kalau meskipun mereka berenam sudah mengeroyok Leon secara bersama-sama, tetapi Leon tetap bisa dengan mudah membunuh 4 dari mereka. Sebelumnya, mereka mengira kalau Leon berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang tampaknya serangan yang dibombardir oleh mereka kepada Leon hanya dianggap Leon seperti menggaruk badan yang gatal. Tang Yanmai, Bodi, dan Nalancu juga tidak menyangka kalau kekuatan Leon telah mencapai level setinggi itu. Ketika Leon membunuh Leng Wufeng dan Lin Sanhai, sepertinya Leon belum memasuki alam bawaan, dan Leon membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi cukup kuat dan mencapai level itu. Sementara dalam kesan Tang Yanmai, penampilan Leon di kota Arktik jelas tidak sekuat ini. Leon baru saja kembali belum lama ini. Bagaimana dia bisa berubah seolah-olah dia telah benar-benar menjadi orang yang berbeda? Bahkan kelopak mata wanita berambut perak pun melompat dengan perlahan. Dia tahu kalau kekuatan Leon telah meningkat pesat setelah 3 hari berkultivasi. Tetapi dia tidak berpikir
bahwa kekuatan Leon akan berkembang sedemikian rupa, sehingga kalaupun dia pergi untuk membunuh Leon pada saat ini, dia takut dia tidak akan memiliki satu kesempatan pun. Tetapi tidak ada yang lebih terkejut daripada Tong San. Setelah setuju untuk bekerja sama dengan Yun Di, dia telah menerima peringatan dari Yun Di bahwa Leon itu tidak sesederhana yang terlihat, dan Yun Di menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Tetapi karena dia selalu sombong, jadi dia hanya menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Baru kemudian, dia memberitahu 6 bersaudara dari keluarga Win, hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tetapi siapa yang menyangka bahwa setelah mereka membuat pengaturan yang begitu teliti, ternyata Leon masih bisa membantai 5 orang master alam bawaan. Terkejut, marah, tersinggung, semua jenis emosi negatif ini meletus seperti gunung berapi. Pada saat ini Tong San yang marah kemudian meraung. "Untuk apa kalian masih membeku? Kalau kalian tidak ingin mati, kita harus membunuhnya bersama-sama." Kemudian dengan kasar Tong San merobek tunik merah di tubuhnya sehingga memperlihatkan pakaian pelindung hitam di dalamnya. Dia melompat ke udara, dari tanah, dan menyapu ke arah Leon. Melihat Tong San secara pribadi maju menyerang, Win Lauer dan Win Laozi merasa kalau mereka sama sekali tidak boleh membiarkan Leon tetap hidup hari ini. Dengan potensi yang ditunjukkan Leon, begitu mereka membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup, maka itu akan menjadi bencana bagi seluruh sekte Gale. Mungkin saja, seperti yang pernah Leon katakan, dia secara pribadi akan memusnahkan seluruh anggota sekte Gale. Keduanya pun meraung, "Ayo kita bunuh dia bersama-sama." Dan kemudian, bersama dengan Tong San, mereka menyerang Leon dalam posisi segitiga. Di saat yang sama, Hong Hu juga menyadari bahwa waktunya hampir habis. Kalau dia tidak menghabisi orang-orang ini, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Hong Hu memberi perintah kepada beberapa anak buah kesayangannya sambil menunjuk ke arah wanita berambut perak. "Kalian pergi urus wanita itu. Sisanya ikut aku untuk membantai orang-orang yang lainnya." Wanita berambut perak jelas tidak sederhana. Sambil menggendong seorang anak kecil di pelukannya, dia bahkan bertarung dengan 2 orang master alam bawaan dalam jangka waktu yang begitu lama tanpa bisa dikalahkan. Beberapa anak buah Hong Hu mengerti kalau mereka harus bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Hanya setelah mereka menghabisi wanita berambut perak, barulah mereka bisa membebaskan 2 master alam bawaan lainnya untuk membantu Tong San membunuh Leon. Sejujurnya, pada saat ini Hong Hu bahkan merasa akan sulit bagi mereka untuk bisa menjatuhkan Leon, bahkan meskipun Tong San ikut menyerang. Sambil berbicara, Hong Hu juga mengambil parang dari tanah dan secara pribadi bergegas menuju orang-orang Tang Yan Mai. Pada saat ini ada 3 medan perang: medan perang Leon, medan perang wanita berambut perak, dan medan perang Tang Yan Mai. Dan jelas dari segi jumlah orang-orang, medan perang Tang Yan Mai adalah terobosan terbesar. Kerumunan itu juga kembali ke akal sehat mereka dan langsung bergegas menuju Tang Yan Mai dan yang lainnya. Kalau mereka diminta untuk memperjuangkan hidup mereka melawan keberadaan yang menakutkan seperti Leon, mereka tidak akan berani. Tetapi kalau hanya berurusan dengan beberapa orang yang sudah terluka, bukanlah apa-apa. Tang Yan Mai dan yang lainnya sudah putus asa. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Leon telah meledakkan Wu Feng dengan 1 pukulan, mereka juga langsung meledak dengan keinginan yang kuat untuk tetap bertahan hidup. Terutama Tang Yan Mai. Di dalam hatinya, dia masih terikat pada sekte Tang. Jadi bagaimana dia bisa mati di sini? Energi internal di tubuhnya langsung meledak, dan dia mengayunkan serangannya kepada seorang pria berpakaian hitam. Parang yang ada di tangannya menebas dengan halus,
dan memotong tenggorokan pria itu. Diikuti dengan tendangan di perut pria itu, sehingga membuat pria itu terbang di tempat. Tang Yanmai bergerak maju, dengan mengambil keuntungan dari waktu ketika tubuh pria itu merobohkan teman-temannya sendiri. Parang di tangan Tang Yanmai bergetar berulang kali, dan satu persatu ayunan pisau Tang Yanmai menebas tubuh orang-orang itu. Darah pun kembali berceceran, darah dan daging beterbangan. Cengsam hitam Tang Yanmai bahkan basah kuyup oleh darah dan hampir menempel di tubuhnya. Kaki dan lengannya yang terbuka bahkan berwarna merah darah. Seluruh keberadaan Tang Yanmai seperti dewi perang wanita yang keluar dari lautan darah. Sebenarnya, setelah pertempuran kota Arktik, meskipun dia mengalami cedera serius, namun di bawah perawatan Leon, tubuhnya telah pulih sejak lama, dan bahkan energi internal di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Pada saat putus asa ini, ki sejati di tubuhnya terus menyembur keluar dan mengembun, dan samar-samar bahkan menyentuh ambang batas yang hanya bisa diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Tendangan lain menerbangkan seorang pria berbaju hitam lainnya, dan di depan tubuh Tang Yanmai untuk sesaat tiba-tiba terbentuk ruang hampa. Tepat pada saat ini, kekuatan tinju yang kuat meledak ke arah jantung belakang Tang Yanmai. Wajah Tang Yanmai sedikit berubah, tubuhnya dengan cepat berbelok, dan parang di tangannya menebas dengan kecepatan penuh ke arah orang yang masuk. Tapi sayangnya dia selangkah lebih lambat, sehingga sebelum parang di tangannya menghantam pihak lain, tinju pihak lain sudah langsung menghantam dadanya. Aliran energi ki murni yang masuk ke dalam tubuhnya membuat seluruh tubuhnya terbang, dan sinar keterkejutan terlihat di matanya. Di tengah-tengah terbang mundur, Tang Yanmai berseru kaget. Alam bawaan? Dia tidak menyangka kalau orang ini, yaitu Hong Hu, benar-benar telah melangkah ke alam bawaan. Hong Hu menyeringai. Begitulah. Ini adalah rahasia terbesarnya. Awalnya dia mengira kalau dia akan bisa mengejutkan Leon dengan tingkat kultivasinya ini. Tetapi siapa yang menyangka kalau justru dialah yang pertama kali terkejut ketika melihat kultivasi Leon yang menakutkan. Dibandingkan dengan Leon, apa artinya kultivasinya ini meskipun dia sudah memasuki alam bawaan? Tetapi kalau dibandingkan dengan kelompok Tang Yanmai, itu sudah cukup baginya untuk memberi kejutan kepada Tang Yanmai. Tubuh Tang Yanmai jatuh dengan keras ke tanah, dan Hong Hu mengambil langkah maju ke depan Tang Yanmai. Hong Hu tertawa terbahak-bahak dan langsung mengangkat kaki kanannya. Dia melangkah dengan ganas ke arah jantung Tang Yanmai sambil berkata, "Aku tidak bisa mendapatkan tubuhmu, tetapi lumayan juga kalau aku secara pribadi bisa menghabisi kecantikan sepertimu." Bab 579. Saat kaki Hong Hu yang berat hendak menginjak jantung Tang Yanmai, sebuah teriakan datang dari belakang. "Kakak Hong, hati-hati!" Hong Hu mengerutkan keningnya. Tubuhnya yang ditopang oleh satu kaki tiba-tiba berputar, dan kaki kanannya yang tadinya hendak menginjak Tang Yanmai langsung menendang ke arah orang yang datang. Orang yang datang menyelamatkan Tang Yanmai tidak lain adalah Nalan Chu. Parang di tangannya bahkan belum mendarat di kepala Hong Hu ketika dia lebih dulu dipukul di bagian punggungnya oleh tendangan Hong Hu. Seluruh tubuh Nalan Chu terbang ke belakang seperti layang-layang yang senarnya putus. Hong Hu tertawa sinis. "Nalan Chu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau yang sekarang masih bisa menjadi lawanku?" Secara mengejutkan, Hong Hu melepaskan Tang Yanmai untuk saat ini dan langsung menerkam Nalan Chu. Tanpa menunggu tubuh Nalan Chu mendarat di tanah, Hong Hu tanpa diduga juga langsung melayangkan tinjunya. Aura tinju yang menusuk pun menyala dan berubah menjadi dewa tinju ganas yang meledak ke arah jantung Nalan Chu. Tang Yanmai berteriak tertahan, "Tidak!" Kemudian energi internal dalam tubuhnya dikompresi dengan gila dan berubah menjadi ki sejati yang lebih murni di sekujur tubuhnya.
Tubuhnya bahkan terlempar ke atas dari tanah dan dia juga melangkah keluar dengan satu langkah. Alam bawaan. Pada saat kritis ini dia benar-benar telah melangkah dengan mulus ke alam bawaan. Tetapi ketika dia meledakkan pukulannya ke arah punggung Hong Hu, tinju Hong Hu telah terlebih dahulu menghantam jantung Nalan Chu. Menghadapi kekuatan tinju master alam bawaan, bagaimana mungkin Nalan Chu bisa menahannya? Tulang dada Nalan Chu hancur oleh kekuatan tinju ini. Seluruh rongga dadanya penyok dan tubuhnya yang baru saja akan mendarat di tanah sekali lagi terbang ke atas. Dan kemudian terdengar tinju Tang Yan Mai juga meledak ke punggung Hong Hu. Tetapi tubuh Hong Hu telah melangkah setengah posisi tubuh ke depan sebelum ledakan itu mengenainya, sehingga menyebabkan kekuatan pukulan itu sedikit melemah. Tubuh Hong Hu hanya tersandung sekali sebelum dia berbalik dan melihat ke arah Tang Yan Mai. Sinar keterkejutan juga melintas di matanya. Wanita gila ini bahkan pada saat ini telah melangkah ke dalam alam bawaan. Dengan suara berdentam, tubuh Nalan Chu jatuh dengan keras ke tanah. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan beberapa hembusan darah yang bercampur dengan pecahan organ dalam. Wajahnya menjadi putih mengerikan. Tanpa menunggunya untuk mengatur nafas, beberapa orang berpakaian hitam telah bergegas dengan semburan tebasan yang mengarah ke arahnya. Seketika darah berceceran di mana-mana, daging dan darah juga beterbangan. Pupil mata Bodi menyusut sesaat, dan matanya semakin merah. Personel mereka hanya tinggal beberapa orang. Beberapa berkhianat. Yuan Wenhao tewas. Sekarang bahkan Nalan Chu juga tewas. Hanya dia sendiri yang masih hidup. Apa artinya lagi dia hidup? Bodi yang dikuasai kemarahan sama sekali tidak menghiraukan pedang-pedang yang menebas ke arahnya. Dengan ganasnya dia membacok dan membunuh musuh-musuh yang berada di dekatnya. Setelah secara berturut-turut membunuh 7 atau 8 musuh, Bodi juga terkena sejumlah pisau. Darah mengalir dari tubuhnya. Tang Yan Mai melihat semua ini dengan tatapan sedih. Sebelumnya hubungan mereka bisa dianggap biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka bertarung berdampingan, hubungan mereka seolah terasa lebih dekat. Bahkan untuk menyelamatkannya, Nalan Chu rela untuk memberikan hidupnya sendiri. Merasakan emosi yang menyakitkan di hatinya, nafas Tang Yan Mai melonjak dengan cepat. Salah satu tangannya meraih pisau yang tidak jauh darinya, kemudian dia langsung menebaskan pisau itu ke arah Hong Hu. Hong Hu sudah bersiap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Tang Yan Mai bersama-sama. Aura pedang yang kuat menyala dari depan matanya, dan dia menarik seorang pria berpakaian hitam dan mendorongnya ke arah Tang Yan Mai. Sementara dia sendiri mengambil kesempatan untuk mundur dengan tajam ke belakang. Terdengar suara ayunan pisau, dan pria berpakaian hitam itu terpotong menjadi 2 bagian oleh pisau Tang Yan Mai. Tetapi tubuh Hong Hu benar-benar bisa menghindari pisau ini. Mata Tang Yan Mai berkontraksi. Dia hampir kehabisan semua kekuatannya, dan sekarang Hong Hu bahkan berhasil menghindar. Dalam keadaan kesurupan, sosok Hong Hu sekali lagi menerkam. Tang Yan Mai berjuang untuk mengangkat pisaunya untuk menebas Hong Hu, tetapi Hong Hu mengeluarkan tinjunya untuk menghancurkan pisau Tang Yan Mai, dan kemudian tinju lain meledak di perut Tang Yan Mai. Akankah seluruh tubuh Tang Yan Mai kembali terjatuh di tanah? Tinju ketiga Hong Hu juga diayunkan saat ini, dan tinjunya itu menjuntai ke segala arah. Merasakan energi tinju yang menakutkan itu, mata Tang Yan Mai terlihat putus asa. Dia telah berhasil masuk ke dalam alam bawaan dengan susah payah. Ini adalah satu hal yang paling dibanggakan oleh Sekte Tang dalam dekade terakhir ini. Tetapi sekarang, apakah dia akan mati di sini? Tepat ketika Tang Yan Mai hampir putus asa, raungan marah Leon terdengar di telinganya. "Hong Hu, kau hanya mencari kematian." Dengan sapuan pijarnya dia melihat Leon yang bersikap seperti badak gila yang menyerbu langsung ke kerumunan. Siapapun yang dia pukul langsung terbang keluar dan mengalami patah tulang atau kepalanya pecah berkeping-keping. Tubuh-tubuh yang penuh darah dan daging itu seperti kayu busuk di depan Leon.
3 orang master alam bawaan termasuk Tong San mengikuti di belakang Hong Hu. Namun, sebelum orang-orang itu tiba, Leon sudah menampar telapak tangannya ke udara. Jurus naga yang memecahkan kubah langit. Jejak telapak tangan muncul di atas kepala Hong Hu. Wajah Hong Hu berubah drastis saat ini. Dia buru-buru melepaskan kesempatan terbaiknya untuk membunuh Tang Yanmai dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya untuk memblokir pukulan dari Leon. Seluruh tubuhnya terguncang oleh kekuatan telapak tangan ini dan dia hampir jatuh berlutut. Sosok Leon sudah bergegas ke depannya saat ini dan pukulan lain pun dilemparkan kepadanya. Ekspresi ketakutan muncul di mata Hong Hu saat dia menyilangkan tangan di dadanya. Ki sejati bawaan di tubuhnya melonjak dengan gila dan membentuk Ki Gang di permukaan tubuhnya. Namun aliran Ki yang dipadatkan oleh Ki sejati Leon langsung menghancurkan Ki Gang di permukaan tubuh Hong Hu. Seolah-olah itu adalah kertas dan pukulan berat Leon meledak di atas lengan Hong Hu. Tulang lengan Hong Hu mengeluarkan suara retakan dan seluruh tubuhnya dihancurkan oleh energi Ki itu. Hong Hu terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Leon melihat ke arah Tang Yanmai yang masih tergeletak di atas tanah. "Apakah kau baik-baik saja?" Pada saat ini kondisi Tang Yanmai terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah. Chengsam yang dikenakannya juga robek dan compang-camping, seolah-olah dia adalah seorang pengemis. Tang Yanmai menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Tapi Nalanchu dan Bodi, mereka..." Meskipun dia terluka, tetapi dia tidak sampai mati, sementara Nalanchu dan Bodi telah tewas. Leon berkata dengan dingin, "Aku akan membalas kematian mereka." Matanya yang dipenuhi kobaran api melihat ke arah Hong Hu yang sedang dibantu oleh anak buahnya berdiri. Dalam waktu sekejap, Win Lao Er, Win Lao Si, dan Tong San sudah menghampiri Leon. 3 orang master alam bawaan sekali lagi mengepung Leon dan Tang Yanmai di tengah, dan di belakang mereka adalah orang-orang yang dibawa Hong Hu. Hanya saja orang-orang ini telah lama terbunuh oleh kekuatan Leon dan ketakutan. Kalau bukan karena fakta bahwa masih ada beberapa master alam bawaan yang menekan formasi, mereka pasti sudah tersebar dan melarikan diri. Melihat Leon bahkan teralihkan dari menghadapi dirinya sendiri dan berlari ke sini untuk menyelamatkan yang lainnya, seluruh tubuh Tong San sangat marah. Bahkan kalaupun kekuatanmu luar biasa dan kau bisa membunuh Tuan Win dengan 1 pukulan, tetapi setidaknya dia adalah master alam bawaan ketiga. Namun, dia diabaikan seperti ini oleh Leon. Ini sangat keterlaluan. Tong San yang tampak ganas mengambil langkah panah dan langsung melayangkan tinju ke arah Leon sambil berkata, "Aku akan memperlihatkan kepadamu kekuatan alam pemadam darah yang sebenarnya." Itu adalah teknik terbaik dari Sekte Gale. Namanya jurus tinju biduk. Bab 580. Sekte Gale bercokol di tanah Ningzhou Barat Laut. Di tanah Ningzhou Barat Laut, sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir, dan sebagian besar waktunya dipenuhi dengan angin dan pasir. Di tengah gurun, bahkan ada angin kencang yang cukup kuat untuk merobek baja, dan dikabarkan bahwa untuk menerobosnya, leluhur tertentu dari Sekte Gale telah berkultivasi dalam angin kencang ini dan akhirnya menghasilkan serangkaian teknik tinju. Dikabarkan bahwa ketika teknik tinjunya dikembangkan ke tingkat tertinggi dan teknik ini tidak dapat dihancurkan seperti angin. Meskipun Tong San belum mencapai alam seperti itu, tetapi dengan tingkat kultivasi alam bawaan ketiga, kekuatan tinjunya juga sangat menakutkan. Tepat setelah jurus tinju biduk muncul, energi pukulan yang keras merobek udara yang mendesir. Bahkan Tang Yanmai yang berada di belakang Leon
merasa seolah-olah dia akan tersapu ke langit oleh tinju biduk itu. Orang lain yang ada di sekitar juga merasa tidak nyaman. Sensasi yang mencekik membuat nafas mereka berhenti. Alam pendinginan darah, kekuatan super dari alam bawaan ketiga. Ini adalah batas dari sebagian besar seniman bela diri duniawi. Di seluruh alam duniawi, ini hampir merupakan sosok yang berdiri di puncak. Dengan pukulan menakutkan seperti itu, apakah Leon akan bisa menahannya? Winlauer dan Winlaushin berdiri di kedua sisi dan esensi seluruh tubuh mereka disesuaikan ke titik optimal. Mereka tidak tahu apakah Leon akan terbunuh oleh pukulan ini atau tidak. Kalau Leon langsung terbunuh oleh pukulan ini, secara alami Leon tidak akan ada lagi hubungannya dengan mereka. Tetapi kalau Leon benar-benar dapat secara ajaib memblokir pukulan ini, maka mereka harus memanfaatkan kerusakan yang diderita Leon dan menyerang dengan kecepatan penuh. Mereka tidak boleh memberi Leon kesempatan untuk mengatur nafasnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Leon, kekuatannya tetap saja terbatas. Setelah pertarungan seperti itu, berapa banyak ki sejati yang masih tersisa di tubuhnya? Orang yang melempar pukulan itu adalah Master Balai Penegakan Hukum Sekte Gale, yaitu Tong San. Dia telah memasuki tahap ketiga dari alam bawaan beberapa tahun yang lalu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selain beberapa monster di sekte yang telah menerobos ke alam bawaan ketiga, Tong San adalah eksistensi yang tak terkalahkan yang berada di bawah alam bawaan keempat. Mereka tidak percaya kalau Leon benar-benar bisa memblokir serangan Tong San yang luar biasa. Kali ini, menurut mereka, Leon pasti akan mati. Hong Hu juga melihat adegan ini dengan wajah meringis. Dia baru saja masuk ke dalam alam bawaan belum lama ini, dan kekuatannya secara alami jauh lebih rendah daripada Leon. Tetapi karena dia telah masuk ke dalam alam bawaan, dia pun lebih dari bisa untuk merasakan kedahsyatan pukulan ini. Kalau dia berdiri di posisi Leon, dia takut kalau dia bahkan tidak perlu menunggu pukulan itu meledak di tubuhnya. Tinju yang meledak itu akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya sendiri, dan di bawah serangan mengerikan semacam itu, bagaimana mungkin Leon bisa melawan? Hong Hu berpikir dengan dengki di dalam hatinya. Bocah ingusan, aku tidak percaya kau masih bisa bertahan menghadapi pukulan seperti itu. Dalam sekejap, tinju yang menakutkan itu telah tiba di depan Leon. Menghadapi tinju biduk yang menakutkan yang cukup untuk mencabik-cabik tubuh seseorang, Leon secara mengejutkan tidak menghindar atau berkedip. Wajahnya bahkan tidak berubah sedikit pun. Alam pendinginan darah. Sebelum hari ini, dia mungkin masih takut pada para master dari alam pendinginan darah. Tetapi hari ini dia sendiri adalah eksistensi dari alam pendinginan darah. Jadi bagaimana dia bisa takut? Bagaimana kalau dia telah mengkonsumsi banyak hawa sejati? Bagaimana kalau tubuhnya bisa menahan beberapa serangan? Dia terlahir dengan kekuatan ilahi. Tubuh fisiknya sendiri sudah lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Dan setelah melangkah ke alam bawaan ketiga, tubuh fisiknya bahkan telah mencapai titik ekstrim. Bahkan pukulan dari Wu Feng sebelumnya pun sebenarnya sama sekali tidak membawa dampak kerusakan apa-apa padanya yang cukup banyak dan berarti. Karena hubungan yang dimilikinya dengan Qin Lanyue, ki sejati bawaan di tubuhnya bahkan lebih kental daripada ki sejati dari para master alam bawaan di alam yang sama. Dalam keadaan seperti itu, kenapa dia harus merasa takut pada seorang Tong San? Mungkin dibandingkan dengan Tong San, satu-satunya kekurangannya adalah bahwa ki sejati bawaan yang terkandung di dalam tubuhnya tidak sekuat Tong San yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Tetapi dia sudah memahami niat tinju. Ini adalah keuntungan terbesarnya.
Kultivasi Tongsan yang sedikit lebih tinggi darinya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pemahaman tentang niat tinju. Melihat pukulan yang menderu itu datang mendekatinya, esensi Leon juga disesuaikan secara ekstrim. Aura dingin dan kuno menyebar dari tubuhnya. Lalu dia juga dengan cepat mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan serangan. Terdengar suara ledakan keras. Di atas kepalan tangan Leon sudah tidak ada lagi tinju biduk yang membara. Tinju Leon yang seperti baja itu langsung menghancurkan tinju biduk Tongsan yang sangat mematikan dan kemudian dengan ganas membombardir di atas kepalan tangan Tongsan. Terdengar suara berderak. Itu adalah suara tulang kepalan tangan yang hancur. Hati semua orang terguncang. Dan satu persatu mereka melihat ke arah dua orang yang bertabrakan satu sama lain dalam kematian. Menurut mereka, untuk kali ini akan sangat sulit bagi Leon untuk melarikan diri. Ketika Win Lauer dan Win Laozi melihat tinju Tongsan langsung berubah bentuk, mereka bahkan sudah siap untuk menyerang. Mereka ingin memanfaatkan luka parah Leon agar bisa membunuh Leon dalam satu gerakan untuk membalaskan dendam saudara-saudara mereka. Tetapi pada saat ini bahkan seluruh lengan Tongsan mengeluarkan suara berderak dan langsung patah. Tulang putih menembus dagingnya dan darahnya menyembur keluar. Win Lauer dan Win Laozi yang hendak melancarkan serangan langsung tercengang. Hong Hu yang ingin bersorak juga tercengang. Orang-orang berpakaian hitam yang mengepung Leon dan yang lainnya bahkan terlihat lebih tercengang lagi. Tongsan, seorang master aula penegakan hukum sekte Gale yang memiliki eksistensi super dan kultivasinya sendiri, telah mencapai alam bawaan ketiga, bisa mengalami patah lengan hanya dengan satu pukulan. Tinju biduk sendiri sudah dilepaskan secara menggelegar, tetapi itu juga bahkan tidak memberikan kerusakan sedikit pun pada Leon. Apakah ini mimpi? Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Tongsan yang telah dikirim terbang keluar. Terlalu banyak kejutan telah membuatnya melupakan rasa sakit yang datang dari tulang tinjunya. Kekuatan tinjunya barusan seberat ribuan kilogram dan tinjunya itu juga setajam bilah pedang. Tetapi sebagai hasilnya, Leon bukan hanya menghancurkan tinjunya, tetapi juga mengenai tulang tinjunya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bahkan kalaupun Leon sudah menyadari niat tinju, namun ki sejati bawaan dalam tubuhnya dan Leon juga sangat berbeda. Jadi bagaimana Leon bisa mematahkan tulang tinjunya sendiri? Kecuali Leon sendiri juga memiliki kultivasi alam bawaan ketiga. Tetapi itu bahkan lebih mustahil lagi. Memahami niat tinju masih bisa dikatakan sebagai bakat yang luar biasa. Tetapi untuk berkultivasi ke alam bawaan ketiga pada usia semuda Leon, bisa dibilang sama sekali tidak mungkin. Bahkan para jenius paling luar biasa di dalam sekte manapun tidak akan mampu mencapai kecepatan seperti itu. Bagaimanapun, kohesi ki sejati di dalam tubuh merupakan akumulasi dari latihan yang dilakukan setiap harinya hingga bertahun-tahun. Tongsan tidak percaya kalau hal seperti itu bisa dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, dia juga tidak percaya kalau ada seorang remaja yang berusia kurang dari 20 tahun yang telah mencapai alam bawaan ketiga. Waktu seolah-olah berhenti pada saat ini. Satu-satunya yang bisa bergerak sepertinya hanyalah Leon. Memanfaatkan momen ketika semua orang terkejut, sosok Leon seperti sambaran petir yang menembus ke tengah-tengah Win Lauer dan Win Laozi, lalu mengejar Tongsan yang tengah terbang mundur. Leon mencibir dan mengucapkan kembali kata-kata yang baru saja diucapkan Tongsan kepadanya barusan. Kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan alam pendinginan darah yang sebenarnya. Lalu kemudian dia mengangkat tinju kanannya dan langsung menamparkan dengan telapak tangannya jurus naga pembelah kubah surga.
Bab 581. Dengan suara teredam, telapak tangan Leon dengan kejam menampar hati Tong San, dan ki sejati bawaan di tubuhnya melonjak keluar, seolah-olah itu adalah sungai yang deras dan semuanya menghilang ke dalam tubuh Tong San. Dari tubuh Tong San yang telah dipoles selama bertahun-tahun, segera terdengar suara tulang retak, dan seluruh tubuhnya yang ditampar oleh kekuatan yang menakutkan itu jatuh ke bawah lalu menghantam lantai yang keras. Saat itu, lantai itu juga sulit untuk menahan kekuatan seperti itu. Jadi lantai itu pun langsung hancur seketika. Seluruh tanah diledakkan ke dalam lubang tanah dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Embusan debu pun mengepul. Ketika debu hilang, tubuh Tong San terlihat terbaring di dalam lubang. Seluruh rongga dadanya cekung. Dengan sejumlah besar darah terus menyembur dari sudut mulutnya. Mata yang dulunya menyeramkan itu tidak lagi memiliki warna kejam seperti sebelumnya, melainkan memiliki tatapan kosong di wajahnya. Inikah master alam pendinginan darah yang sebenarnya? Awalnya, dia berpikir kalau kekuatan pertarungannya sudah menjadi eksistensi yang tak tertandingi di alam pendinginan darah. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu, dia sudah langsung dihancurkan. Hal yang konyol adalah dia bahkan tidak punya kekuatan untuk membalasnya sekarang. Leon sudah membunuh rekan-rekannya yang lain hanya dengan satu pukulan. Dan karena kekuatannya sendiri sedikit lebih kuat daripada rekan-rekannya yang lain, jadi Leon menggunakan 2 pukulan untuk mengalahkannya. 2 pukulan. Tong San telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun. Dia mengetahui bahwa akan sulit baginya untuk melangkah ke alam bawaan keempat selama sisa hidupnya. Jadi dengan susah payah, dia memoles tubuh fisiknya dengan ki sejatinya. Pada awalnya dia mengira bahwa tubuh fisiknya telah mencapai titik ekstrim dari alam bawaan ketiga. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya lelucon. Kekuatan fisik dan kekuatan ki sejati pihak lain secara mengejutkan berada di atas miliknya. Bahkan meskipun jumlah total ki sejati pihak lain tidak sebagus miliknya, namun ketika 2 poin ini tercapai, maka kesenjangan dalam kultivasi itu tidak lagi layak untuk disebutkan. Apalagi pihak lain juga telah memahami niat tinju, dan pemahamannya tentang niat tinju telah mencapai titik yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Di usia Leon yang begitu muda, dengan tingkat kultivasi seperti itu, dan ditambah dengan pemahaman niat tinju, maka dengan bakatnya selama Leon tidak mati, hanya masalah waktu saja sebelum Leon melangkah ke alam bawaan keempat. Alam bawaan keempat ini adalah ambang batas terbesar dari para master alam bawaan. Begitu Leon melangkah ke alam bawaan keempat, kekuatan tempurnya akan mendapatkan lompatan kualitatif. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh Leon. Kalau mereka tidak ingin kehilangan muka, mereka harus bergerak bersama sekarang juga. Karena kalau tidak, maka begitu Leon masuk ke alam yang lebih tinggi, itu pasti akan menjadi bencana bagi Sekte Gale. Baru pada saat inilah Tong San sangat memahami bahwa kata-kata Leon yang ingin menghancurkan Sekte Gale bukanlah kebohongan. Leon memang benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di dalam hatinya, Tong San bahkan merasa sedikit menyesal. Dia menyesali kenapa dia harus datang ke Sudu demi Zhang Sensan yang sudah mati. Dia menyesali kenapa dia harus menyetujui kerjasama dengan Yun Di untuk membunuh Leon. Tapi penyesalan itu sudah tidak berguna. Jantungnya sudah hancur oleh kekuatan tinju Leon, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, karena dia sudah langsung kehilangan nafasnya. Master Balai Penegakan Hukum Sekte Gale, Tong San, yang telah berkeliaran di Ningzhou Barat Laut selama bertahun-tahun,
meninggal dengan cara ini. Semua orang membeku. Siapa yang mengira Tong San akan mati dengan cara seperti ini? Dia bahkan memiliki 2 master alam bawaan yang membantunya untuk menekan formasi. Namun akibatnya, dia dibunuh oleh remaja muda ini dengan 2 pukulan. Hanya 2 pukulan. 2 pukulan itu telah membunuh seorang master besar dari alam bawaan ketiga. Ini, semua orang terkejut dengan tingkat kultivasi mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang diwakili oleh 2 buah tinju leon yang mampu meledakkan Tong San sampai mati. Padahal pada kenyataannya, bagi leon ini belum apa-apa. Tong San adalah orang yang sangat kuat. Dia pasti merupakan orang terkuat yang pernah ditemui leon. Baik leon maupun Tong San, keduanya adalah master alam bawaan ketiga. Dan perbedaan kultivasi mereka juga tidak terlalu jauh. Bahkan kekuatan tubuh fisik mereka tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan adalah kekuatan ki sejati dan pemahaman niat tinju. Kalau ki sejati di dalam tubuh diibaratkan sebagai pasukan, maka kekuatan ki sejati adalah kekuatan tempur individu dari pasukan tersebut. Semakin murni ki sejati seseorang, maka semakin kuat seseorang itu dan semakin besar juga kekuatan tempur individu dari pasukan itu. Dan niat tinju termasuk niat pedang adalah kekuatan untuk mengendalikan pasukan itu. Dalam hal kuantitas, ki sejati dalam tubuh leon memang lebih rendah daripada Tong San. Tetapi ki sejatinya lebih murni daripada Tong San. Jadi, kekuatan tempur individu pasukan ini secara alami berada di atas Tong San. Ini seolah-olah pasukan leon adalah kavaleri lapis baja berat, sementara pasukan Tong San adalah infanteri biasa. Selama jumlah infanteri tidak terlalu tinggi, tidak akan mungkin mereka bisa menjadi tandingan kavaleri lapis baja berat. Apalagi leon juga telah memahami niat tinju. Kendalinya atas ki sejatinya jauh melebihi Tong San. Tong San tidak pernah memahami niat tinju. Jadi setiap kali dia bergerak, ki sejatinya bergegas dalam kerumunan, tidak terorganisir dan sangat terpencar. Namun leon berbeda. Leon bisa dengan mudah mengirim ki sejatinya, menyatukannya dan menghancurkan pertahanan Tong San dalam satu gerakan. Setelah membunuh Tong San dalam satu gerakan, leon menoleh untuk melihat yang lain. Ekspresi wajah Win Lauer dan Win Laozi berubah drastis sebelum mereka dengan cepat kembali ke akal sehat mereka. Bahkan Tong San yang terkuat pun telah dibantai oleh leon. Itu berarti lebih kecil lagi kemungkinannya mereka bisa menjadi lawan leon. Namun, ketika mereka melihat Tang Yanmai yang masih tergeletak di tanah, kedua bersaudara itu memikirkan sesuatu pada saat yang sama. Dan pada saat ini tidak peduli apakah itu demi bertahan hidup atau demi membalaskan dendam saudara mereka sendiri, tampaknya menyandra wanita yang sangat penting bagi leon ini adalah kesempatan terbesar mereka. Tanpa ragu-ragu, Win Laozi bergerak ke arah Tang Yanmai pada kesempatan pertama. Adapun Win Lauer, dia tidak mengikuti saudaranya untuk menerkam Tang Yanmai. Saudara keempatnya sendiri sudah cukup untuk menjatuhkan seorang wanita yang terluka. Yang ingin dia lakukan adalah memblokir leon. Bahkan kalaupun dia hanya bisa memblokir leon sejenak, selama saudara keempatnya bisa mendapatkan Tang Yanmai, mereka bisa pergi dengan mudah. Ki sejati di tubuh Win Lauer mengalir dengan gila-gilaan dan membentuk perisai astral dari kondensasi ki sejati di permukaan tubuhnya. Dia sudah siap untuk menahan adegan lari gila-gilaan leon. Namun dia terkejut ketika menemukan kalau ternyata leon tidak bergerak dengan tergesa-gesa. Seolah-olah Tang Yanmai bukanlah sesuatu yang penting baginya. Win Lauer sedikit tercengang. Hong Hu yang tidak jauh dari situ juga sedikit kaget. Seluruh tubuhnya masih terkejut karena leon meledakkan Tong San dengan satu pukulan. Dan baru pada saat leon menoleh,
dia bangun dan hendak berbalik untuk melarikan diri. Tetapi kemudian dia melihat tindakan kedua Win bersaudara dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi di benak kedua Win bersaudara. Pada saat itu dia merasa hatinya sedikit tenang lagi. Mungkinkah masih ada kesempatan baginya untuk berbalik? Dia bahkan siap memanfaatkan kesempatan ini untuk menyandra Tang Yanmai kalau Win bersaudara tidak memiliki cara untuk menghentikan Leon. Tetapi kenapa pada saat ini Leon saat ini tidak bergerak? Mungkinkah Leon sama sekali tidak peduli dengan kematian Tang Yanmai? Atau apakah Leon benar-benar kelelahan dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bergerak lagi? Saat pikiran Hong Hu berada dalam keadaan tidak pasti dan dia merenungkan apakah akan mundur atau tetap maju, di sudut mulut Leon muncul sebuah seringai yang dingin. Diikuti dengan ledakan pukulan langsung ke arah Win Lauer di udara. Kemudian Hong Hu melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bab 582. Ki pedang melesat keluar dari atas kepalan tangan Leon. Ya, itu adalah pedang Ki. Leon mengeluarkan pukulan, tapi sebagai hasilnya yang meledak adalah Ki pedang. Bagaimana mungkin pukulan yang jelas-jelas diayunkan bisa menyemburkan Ki pedang? Ini benar-benar meruntuhkan pemahaman Hong Hu tentang seni bela diri. Ki pedang itu seperti sambaran petir yang menembus langit dan langsung menembus jantung Win Lauer. Perisai astral yang dipadatkan oleh ki sejati yang ada di depan Win Lauer terlihat seperti lelucon besar. Tidak hanya itu, setelah menembus tubuh Win Lauer, ki pedang itu terus menembak dan dalam sekejap, sekali lagi dia menembus bagian belakang jantung Win Laozi. Menghadapi ki pedang tajam ini, tubuh Win bersaudara seolah-olah seperti kertas yang tidak dapat menerima satu pukulan pun. Tubuh kedua bersaudara itu menegang pada saat yang sama, dan dua anak panah darah melesat keluar dari tubuh mereka. Win Lauer menatap bingung ke arah Leon, dan bahkan Win Laozi berusaha menoleh dengan susah payah. Dengan sedikit keraguan di matanya, tadinya dia ingin bertanya, kenapa kakak keduanya itu tidak memblokir serangan Leon. Tetapi kemudian dia melihat panah berdarah juga menyembur keluar dari bagian belakang jantung kakak keduanya. Win Laozi terkejut. Leon telah membunuh dirinya dan saudara keduanya pada saat yang sama hanya dengan satu serangan. Apa ini? Tubuh Win Lauer jatuh dengan keras ke tanah dan Win Laozi mengikuti dari belakang. Mereka jatuh ke tanah bersama-sama, lalu menatap dengan terengah-engah ke langit saat mereka perlahan-lahan kehilangan nafas mereka. Sampai mereka mati, mereka tidak bisa mengerti bagaimana Leon bisa melakukan ini. Mungkinkah ini adalah kekuatan alam bawaan ketiga yang sebenarnya? Zhang Gu yang masih gemetar dengan kekuatan wanita berambut perak dan Yan Yan juga sama-sama terkejut melihat pemandangan ini. Wu Feng sudah mati, Tong San juga sudah mati, dan bahkan dua bersaudara Win yang ingin menyandra Tang Yanmai untuk mengancam Leon juga sudah mati. Dari 10 orang master alam bawaan, 8 diantaranya telah tewas dalam waktu sesingkat ini. Seberapa kuat sebenarnya seorang Leon ini? Pada saat ini, apa perbedaan antara mereka berdua yang terus tinggal di sini dengan menunggu kematian? Tanpa ragu-ragu mereka berdua secara tak terduga melarikan diri ke dua arah pada saat yang bersamaan. Mereka tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang masih tersisa dari Leon. Tetapi mereka mengerti bahwa begitu Leon menyusul mereka, kemungkinan mereka dan yang lainnya untuk bertahan hidup terlalu kecil. Daripada mereka berdua mati bersama, lebih baik melarikan diri ke dua arah yang berbeda, sehingga setidaknya salah satu dari mereka tetap bisa bertahan hidup. Pada saat ini, mereka bertaruh
pada siapa yang akan dikejar oleh Leon. Namun begitu Leon melihat keduanya melarikan diri, Leon mendengus dingin. Sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Saat dia hendak menyerang Zhang Gu yang berada agak jauh darinya, dengan jurus naga membelah kubah langit, dia mendengar suara wanita berambut perak yang berkata, "Aku akan mengurus yang ini." Setelah selesai berbicara, wanita berambut perak tiba-tiba menyapu ke arah Zhang Gu dengan Yuan Xiaoyuan di pelukannya. Leon mengangguk, lalu dia bergerak ke arah Yan Yan. Hati Zhang Gu sempat merasa terkejut, tetapi ketika dia melihat kalau Leon tidak mengejar ke arah dirinya, tetapi ke arah Yan Yan, dia merasa agak lega. Namun, ketika Zhang Gu melihat wanita berambut perak sedang menggendong seorang gadis kecil dan ingin mencegat dirinya, dia sangat marah. Setidaknya, dia adalah seorang master alam bawaan, dan ketika tadi dia berurusan dengan wanita berambut perak, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah wanita berambut perak benar-benar mengira kalau dia adalah seseorang yang begitu mudah untuk diatasi, sehingga wanita berambut perak ingin bertarung dengannya sambil menggendong anak kecil? Apakah wanita berambut perak benar-benar berpikir kalau dia adalah kubis di jalan yang bisa diinjak oleh siapapun? Zhang Gu pun langsung berhenti dan berbalik, lalu kemudian melayangkan pukulannya ke arah wanita berambut perak. Dia ingin membiarkan wanita sombong ini melihat betapa kuatnya dia. Kalau dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut gadis kecil yang ada di gendongan wanita berambut perak, maka mungkin saja dia akan bisa menyelamatkan Yan Yan yang telah dihentikan oleh Leon. Aura tinju yang menusuk menyala dari kepalan tangan Zhang Gu. Menghadapi kekuatan penuh dari serangan master alam bawaan ini, sudut mulut wanita berambut perak membuat senyuman lucu, dan dia juga langsung menyambut pukulan Zhang Gu itu dengan pukulan. Terdengar suara teredam. Tidak ada aliran ki sejati yang keluar, tetapi wanita berambut perak mengeraskan tubuh fisiknya yang kuat dan menghancurkan tinju dewa yang menusuk itu dengan satu pukulan. Kemudian tinjunya dengan ganas membombardir kepalan tangan Zhang Gu. Zhang Gu segera merasakan kekuatan besar yang tak terbayangkan masuk ke dalam dirinya dan seluruh lengannya bergetar. Secara tak terduga, rupanya dia tak mampu menahan kekuatan yang besar itu. Matanya dipenuhi dengan kengerian, dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari wanita ini? Pada saat Zhang Gu terkejut seperti itu, tubuh wanita berambut perak berputar dan langsung menendang tulang dada Zhang Gu. Zhang Gu ingin menghindar dan melawan, tapi kecepatan tendangan ini terlalu cepat, sehingga di luar reaksinya. Kemudian Zhang Gu merasakan kekuatan yang lebih menakutkan membombardir rongga dadanya. Tulang dadanya langsung patah, dan seluruh tubuhnya terbang mundur ke belakang. Seteguk darah menyembur keluar. Wajah Zhang Gu pun berubah menjadi pucat. Dia tahu bahwa pasti bukan hanya tulang dadanya yang patah, bahkan jantungnya pun telah hancur oleh kekuatan pukulan ini. Wanita yang selama ini diremehkannya telah memukulnya telak dengan kekuatan fisiknya. Di dunia ini, mungkinkah seseorang yang tidak mengembangkan ki sejati bisa memiliki tubuh jasmani yang begitu kuat? Zhang Gu tidak mengerti. Sebelum dia meninggal, dia hanya melihat ke arah Yan Yan yang melarikan diri sambil bertanya-tanya apakah Yan Yan akan berhasil untuk melarikan diri. Zhang Gu benar-benar putus asa. Sebelum kesadarannya menghilang, dia melihat kalau Leon benar-benar mengabaikan tinju Yan Yan yang meledak ke arahnya dan membiarkan tinju Yan Yan meledak di dadanya. Sementara itu, Leon mengangkat telapak tangannya dan menampar kepala Yan Yan. Terdengar sebuah suara yang sangat keras dan kepala Yan Yan meledak di tempat. Yan Yan tewas seketika. Zhang Gu sendiri juga akan mati. Pada akhirnya, semua orang yang ada di sini akan tewas.
Tubuh Zhanggu mendarat di tanah dan dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tubuh Yan Yan juga jatuh ke tanah dan dia juga kehilangan nyawanya. Para pria berpakaian hitam yang berhasil selamat, termasuk Hong Hu yang menderita luka parah, semuanya menatap dengan tidak percaya. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka kalau pertempuran ini akan berakhir dengan begitu cepat. Ketika mereka melihat Leon yang menoleh ke arah mereka, mereka semua, termasuk Hong Hu, merasa seolah-olah dewa iblis telah keluar dari neraka. Pada saat ini, jumlah mereka memang masih ada lebih dari 20 orang. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani melarikan diri. Zhanggu dan Yan Yan, dua orang master alam bawaan, sudah cukup untuk menjadi contoh bahwa siapapun yang melarikan diri pasti akan mati. Meskipun semua orang tahu bahwa begitu mereka berpencar dan melarikan diri, Leon pasti tidak akan bisa menangkap mereka semua. Namun pada saat ini, tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Tidak ada yang mau pergi dan menjadi kelinci percobaan. Hong Hu diam-diam menelan ludahnya, dan saat dia melihat ke arah Leon yang berjalan selangkah demi selangkah, kakinya menjadi lunglai dan dia langsung jatuh berlutut di tanah. Ketika melihat pria yang mengkhianati dirinya sendiri ini, Leon pun langsung mencibir. "Kenapa? Apakah kau ingin memohon pengampunan dariku sekarang?" Hong Hu ingin mengatakan sesuatu. Aku. Tetapi Leon bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan langsung menyela. "Jangan khawatir, kau tidak akan mati dengan mudah." Mata Hong Hu berkontraksi untuk beberapa saat dan ketakutan di matanya bukan hanya tidak mereda, tetapi malah menjadi lebih intens. Dia tidak akan mati dengan mudah. Apakah Leon ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian? Dengan segera, gelombang kesedihan melonjak ke dalam hati Hong Hu. Bab 583. Kematian Leon. Di Taman Bambu Ungu di ibu kota Shu, di dalam halaman kecil tempat Jiang Yuheng, kepala keluarga Jiang, berada. Jiang Yuheng, kepala keluarga Jiang, berlutut seperti seorang tahanan di tengah-tengah halaman kecil. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, terutama setiap kali dia mendengar suara yang datang dari dalam rumah. Dia ingin bergegas masuk dan melawan iblis di dalamnya. Tetapi dia tidak berani. Setiap kali dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan marah ke depan, pria di depan pintu dengan tangan menggenggam pedang akan selalu menatapnya dengan dingin. Dan hanya dengan satu tatapan saja akan membuat Jiang Yuheng merasa seperti dia telah jatuh ke dalam neraka gunung yang sedingin es. Alam bawaan ketiga. Pria di depannya ini sebenarnya adalah seorang master super dari alam bawaan ketiga. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa menjadi kepala utusan dari keluarga besar manapun di Sudu dan dianggap sebagai orang penting oleh setiap keluarga. Tetapi identitas pria ini pada saat ini hanyalah seorang penjaga biasa. Untuk bisa membuat seorang yang sangat kuat, yaitu master dari alam bawaan ketiga, melayani sebagai penjaga. Di seluruh negara bagian Shu, hanya ada beberapa kekuatan besar dari para tuan muda yang bisa melakukannya. Salah satunya adalah tuan muda dari Menara Yunjian, yaitu Tuan Muda Yundi. Penyanyi rock yang dibawa putrinya dari luar, sampah yang selalu dianggap sebagai bocah ingusan olehnya, sebenarnya adalah tuan muda dari Menara Yunjian. Ketika Jiang Yuheng mengetahui identitas asli Yundi, dia diliputi oleh kegembiraan. Dia telah kehilangan pendukung seperti keluarga Cao. Jadi kalau saat ini dia berhasil mendapatkan dukungan dari Menara Yunjian, maka kehilangan sebelumnya bukanlah apa-apa baginya. Selama dia mendapat dukungan dari Menara Yunjian, dia benar-benar bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, segera setelah itu, ketika pria tampan itu melihat istrinya, mimpi buruk Jiang Yuheng pun muncul. Yundi
bersedia berjanji untuk membantu keluarga Jiang berurusan dengan Leon, dan dia juga bisa membantu keluarga Jiang sepenuhnya memperkuat posisi mereka sebagai keluarga terkuat nomor 1 di Sudu. Tetapi dia mengajukan syarat yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Jiang Yuheng. Jiang Yuheng harus membiarkan istrinya menemani Yundi. Pada saat itu, Jiang Yuheng merasa sangat marah. Tetapi ketika pengawal Yundi dengan santai menampar pengawal yang ada di belakang Jiang Yuheng hingga berkeping-keping, Jiang Yuheng pun terdiam. Tentu saja Jiang Yuheng bisa membaca maksud Yundi. Kalau dia tidak setuju, Yundi akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Dengan status menara Yunjian, tidak perlu banyak usaha untuk memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Dan dibandingkan dengan menara Yunjian, keluarga Jiang sama seperti jangkrik yang tidak bisa berbuat apa-apa. Istri Jiang Yuheng sendiri adalah orang pertama yang menyetujui penawaran dari Yundi. Pada saat ini, istrinya sendiri dan juga putrinya sedang berada di dalam rumah dengan manusia iblis itu. Sementara dia sendiri hanya bisa berlutut di sini dengan rasa malu. Ini benar-benar memalukan. Ini bahkan 100, tidak bukan, 100 melainkan 10.000 kali lebih memalukan daripada dikalahkan oleh remaja bernama Leon itu. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar dalam hidup Jiang Yuheng. Tapi apa yang bisa dilakukannya? Melawan? Bagaimana mungkin seekor jangkrik bisa melawan gajah? Apa gunanya dia melawan? Tidak ada gunanya kecuali diinjak-injak menjadi serpihan oleh gajah. Pada saat ini, tiba-tiba pintu ruang aula terbuka. Tuan muda Yundi yang penuh dengan senyum di wajahnya berjalan keluar. Putrinya sendiri di sisi lain mengikuti di belakangnya. Begitu juga dengan istrinya. Jiang Yuheng diam-diam melirik ke arah dalam dan menemukan kalau istrinya berpakaian compang-camping, tetapi istrinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk membetulkan pakaiannya. Istrinya langsung tergeletak di tanah, seolah-olah dia adalah genangan lumpur. Mata Jiang Yuheng memerah. Namun Yundi malah melingkarkan salah satu tangannya di sekitar Jiang Zhiro dan tertawa terbahak-bahak. Kabarnya, seorang wanita akan bersikap seperti serigala ketika berusia 30-an. Seperti harimau ketika berusia 40-an dan hanya bisa duduk di tanah sambil memakan tanah di usia 50-an. Kupikir itu tidak salah. Tuan Jiang, kau harus berterima kasih padaku. Tanpa keagungan seorang tuan muda sepertiku, aku khawatir istrimu tidak akan bisa merasakan kenikmatan puncak di dalam hidup ini. Anehnya, Jiang Zhiro tidak sedikit pun merasa tidak senang. Sebaliknya dia meringkuk dalam pelukan Yundi dengan senyuman di wajahnya. Urat dahi Jiang Yuheng mengencang, tinjunya mengepal, dan kukunya hampir terjepit ke dalam dagingnya. Bagaimana dia bisa memiliki seorang anak perempuan seperti itu? Yundi mendengus dingin. Kenapa? Tidak bisakah kau mengucapkan terima kasih kepadaku? Jiang Yuheng menarik napas dalam-dalam dan mencoba membuat wajahnya yang masam karena marah terlihat lebih baik. Dia memaksakan senyuman yang bahkan lebih buruk daripada menangis dan berkata, "Terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, Tuan Muda." Yundi tertawa ke langit untuk beberapa saat sebelum dia membuka mulutnya. Aku tahu kau merasa tidak bahagia di hatimu. Bagaimana kalau begini saja? Karena aku sudah bermain dengan wanitamu, maka sebagai kompensasinya, aku akan memberimu wanitaku untuk bermain denganmu. Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Yundi mendorong Jiang Zhiro ke depan. Ekspresi wajah Jiang Zhiro sedikit berubah. Kelopak mata Jiang Yuheng juga melonjak saat amarah di hatinya meletus sekali lagi. Namun dia tidak berani marah sama sekali dan hanya membenamkan kepalanya dalam-dalam lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak berani." Sekali lagi Yundi kembali tertawa. Kenapa kau tidak berani? Apa karena dia adalah putri yang kau besarkan sendiri? Jiang Yuheng tidak tahu lagi harus berkata apa.
Dia benar-benar tidak menyangka bagaimana mungkin masih ada sampah sesat seperti itu di dunia ini. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam ke tanah dan tidak membiarkan Yundi melihat wajahnya yang mengerikan karena marah. Wajah Jiang Zhiro juga sangat jelek, tapi dia bahkan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sejak Yundi mengungkap identitasnya, permintaannya selalu semakin mengerikan. Dan hari ini, dia bahkan meminta dirinya dan ibunya untuk menemaninya bersama-sama. Pada awalnya Jiang Zhiro masih agak sulit untuk menerimanya. Tetapi ketika dia dipaksa dan diancam oleh Yundi untuk melakukannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Tetapi kemudian, entah bagaimana, Jiang Zhiro menyukai keadaan ini. Seolah-olah Yundi telah membuka dunia lain untuknya. Hanya saja ketika sekarang Yundi benar-benar mencoba membuatnya dan ayahnya bermain api, dia merasa sedikit mual. Melihat Jiang Zhiro yang tidak mengatakan apa-apa, Yundi pun berbicara lagi. Baiklah, karena kau tidak menginginkan kompensasi ini, maka mari kita ubah. Musuh terbesarmu, yaitu Leon Wood, sudah mati. Sekarang, ikuti aku ke otopsinya. Barulah pada saat ini hati Jiang Zhiro merasa sedikit lega. Dan karena dia tidak berani menatap ayahnya, maka dia pun buru-buru mengikuti Yundi. Hatinya bahkan lebih berapi-api lagi. Benarkah Leon benar-benar telah tewas? Orang yang membawa masalah tanpa akhir pada dirinya sendiri akhirnya mati? Mulai sekarang, seluruh Sudu akan berada di bawah kendalinya. Begitu dia memikirkan hal ini, ada ledakan kegembiraan di dalam hati Jiang Zhiro. Sementara itu Jiang Yuheng justru sama sekali tidak memiliki kegembiraan. Sebelum ini, Leon memang orang yang paling dia benci. Tetapi pada saat ini, memangnya apa yang telah dilakukan Leon terhadap keluarga Jiang? Dendam antara dia dan Leon pada akhirnya adalah kesalahan keluarga Jiang sendiri. Orang yang paling dia benci pada saat ini adalah Yundi sendiri. Tapi apa gunanya dia membenci Yundi? Bahkan Leon yang banyak akal dan sangat kuat saja sudah mati. Jadi bagaimana dia bisa menahan ancaman dari menara Yunjian? Jiang Yuheng dengan kaku berdiri dan menatap dalam-dalam ke arah istrinya yang perlahan-lahan bangkit dari tanah di dalam. Melihat air mata di mata istrinya itu, hati Jiang Yuheng terasa sakit. Dia ingin masuk untuk melihat istrinya. Dia ingin pergi untuk menghibur istrinya. Tetapi langkahnya langsung dihentikan oleh pria yang memegang pedang itu. Jiang Yuheng terdiam dan hanya bisa berbalik dan mengikuti Yundi. Bab 584. Di bagian belakang pemakaman Gunung Roh ada sebuah danau yang sangat indah. Namun meskipun itu adalah tempat yang indah, sangat sedikit orang yang akan datang ke sana, terutama di malam hari. Pada saat ini, malam belum turun. Hari masih sore, dan sisa-sisa matahari berwarna darah terpantul di danau dan memantulkan gelombang cahaya berwarna darah di jalan. Sebuah mobil hitam melaju ke sini dan berhenti di danau. Yundi keluar dari mobilnya dengan lengannya yang masih merangkul Jiang Zhiro dan mereka melangkah menuju pohon akasia di tepi danau. Pengawalnya yang menyertainya yaitu Yun Xiu mengikuti di belakang bersama Jiang Yuheng. Hanya saja ketika mereka tiba di depan pohon akasia, mereka kemudian melihat setengah siluet orang dan di bawah pohon akasia itu ada kepala yang masih meneteskan darah. Itu adalah kepala Hong Hu. Alis Yundi berkerut. Sebelumnya Hong Hu telah menelpon dan mengatakan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dia juga mengabarkan kalau Leon bahkan membawa seorang master bersamanya dan bahwa Leon telah bertempur melawan orang-orang dari Sekte Gale. Pada akhirnya Hong Hu bahkan ikut turun bersama Tong San dan yang lainnya.
Namun tetap saja tidak ada satu orang pun dari sekte Gale yang selamat. Banyak saudara mereka yang telah kehilangan nyawa mereka. Tetapi berita seperti itu adalah berita terbaik bagi Yundi. Tongsan sudah mati. Dengan begitu dia tidak perlu berbagi uang dengan mereka. Jadi bagaimana bisa ini dikatakan tidak berjalan dengan baik? Ini adalah akhir yang paling dinantikan oleh Yundi. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk bergegas, hanya untuk menyaksikan mayat Leon dan Tongsan. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, yang ada hanya kepala Hong Hu. Mungkinkah keadaan itu telah melampaui ekspektasinya? Di tengah hutan, terdengar suara langkah kaki yang ringan. Yundi mendongak dan melihat seorang pria dan wanita berjalan keluar dari hutan. Orang yang memimpin jalan tidak lain adalah Leon yang seharusnya sudah mati, menurut penuturan Hong Hu di telepon. Yundi sedikit terkejut, tapi dia tidak gentar. Dia malah menunjuk ke arah kepala Hong Hu dan bertanya, "Jadi kau yang membunuhnya?" Leon mengangguk. Benar sekali. Dia menatap Yundi dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pria inilah yang telah merencanakan semua ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin Yuan Wenhao bisa mati? Bagaimana Bodi bisa mati? Nalancu juga tidak akan mati. Kalau dia tidak membunuh pria ini, dia benar-benar akan merasa malu pada Yuan Wenhao dan yang lainnya yang sudah mati. Karena itu, Leon tidak langsung memenggal kepala Hong Hu pada kesempatan pertama. Tetapi dia menyiksa Hong Hu terlebih dahulu. Dan akhirnya, hanya ketika Hong Hu memohon kepada Leon untuk membunuhnya saja, Leon pun menyuruh Hong Hu meminta Yundi untuk datang ke sini. Bagaimana mungkin Hong Hu yang telah disiksa dan hanya bisa memohon untuk dibunuh saja berani menolak? Dia buru-buru mengikuti kata-kata Leon untuk memanggil Yundi. Dan setelah memastikan bahwa Yundi benar-benar telah tiba, Leon pun mengakhiri hidup Hong Hu dengan satu tebasan. Yundi bertanya dengan penasaran, "Dia sudah membelot kepadamu. Apakah karena itu kau membunuhnya?" Leon berkata dengan dingin, "Dia memang pantas mati." Yundi tersenyum dengan gagah berani. "Sepertinya cerita di pemakaman hari ini sungguh luar biasa. Apakah Tongsan juga dibunuh olehmu?" Leon menjawab dengan cepat, "Ya." Tiba-tiba Yundi mengulurkan jempolnya ke arah Leon dan berkata, "Wah, kau sungguh hebat." Jiang Zhirou yang ada di samping merasa ketakutan saat melihat kepala Hong Hu. Dan ketika Leon melangkah keluar, dia bahkan lebih ketakutan lagi sampai di titik ekstrim. Tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh dari Yundi, hatinya segera merasa lega kembali. Apa yang perlu dia takutkan? Bukankah masih ada Yundi di sini? Yundi adalah tuan muda dari Menara Yunjian. Dengan adanya Yundi di sini, apalagi yang harus dia khawatirkan? Leon mengabaikan pujian Yundi. Dia hanya melirik Jiang Yuheng dan Jiang Zhirou. Seolah-olah dia tidak menyangka kalau Yundi akan membawa mereka ke sini. Melihat Leon tidak berbicara, Yundi tersenyum lagi dan berbicara, "Kenapa? Apakah kau sengaja memanggilku ke sini untuk menjebak dan membunuhku?" Leon menjawab, "Ya." Melihat penampilan serius Leon, Yundi malah tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di bawah langit. Leon tidak memperhatikannya. Dia hanya menatap Yundi dengan dingin. Ki sejati bawaan di tubuhnya sudah berjalan dan siap untuk menyerang dan membunuh kapan saja. Yundi berkata dengan tenang, "Leon, kau adalah serangga paling menarik yang pernah kulihat. Karena alasan inilah, aku belum bisa bergerak secara pribadi. Aku ingin sekali melihat berapa lama serangga sepertimu ini bisa bergerak. Ternyata kau tidak begitu baik.
tapi kau tetap ingin mencoba membunuhku? Memangnya kau pikir kau bisa melakukannya?" Melihat Yundi yang begitu percaya diri, Jiang Zhirou benar-benar menjadi tenang. Yundi bukanlah orang bodoh. Setelah mengetahui bahwa Leon bahkan telah mengalahkan orang-orang dari Sekte Gale, namun dia masih berani mengatakan hal seperti itu, maka itu berarti Yundi benar-benar tidak menaruh Leon di matanya. Leon hanya mengabaikan ejekan Yundi dan dengan dingin berkata, "Apalagi yang harus kau katakan? Katakanlah dengan cepat, kau tidak punya banyak waktu lagi." Yundi tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar percaya diri." Kemudian dia berkata kepada pengawal yang ada di sisinya, "Yunshu, temani Tuan Muda Wood untuk bersenang-senang dulu." Yunshu segera menjawab, "Baik, Tuan." Dan secara mengejutkan dia menancapkan pedang panjang yang ada di tangannya dengan sarungnya ke tanah sebelum dia menyapu ke arah Leon. Tuan mudanya telah memerintahkan agar dia menemani Leon untuk bersenang-senang. Itu berarti dia tidak perlu menggunakan pedang sama sekali untuk menghadapi orang seperti ini. Kecepatan Yunshu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Tongsan. Hampir dalam sekejap mata, dia sudah melintasi lebih dari 10 meter dan tiba di depan Leon. Dia hendak melayangkan tinjunya ke arah Leon, tetapi sosok wanita berambut perak tiba-tiba muncul dari belakang Leon dan memimpin untuk menghantamkan tinjunya ke arah Yunshu. Yunshu mencibir. Bahkan Leon saja tidak masuk dalam pandangannya, apalagi hanya seorang wanita. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat satu tangannya dan meraih tinju wanita berambut perak. Dia hendak memanfaatkan situasi ini untuk memelintir lengan wanita berambut perak. Tetapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang sangat besar yang tak terbayangkan datang kepadanya. Ekspresi wajahnya berubah sedikit, dan dia buru-buru mundur ke belakang sambil mencoba menghilangkan kekuatan tinju itu. Tetapi wanita berambut perak yang sudah mendapatkan momentum langsung mengambil langkah maju dan melepaskan tinju lainnya dan meledakkannya ke arah jantung Yunshu. Yunshu tertawa dingin dan sekali lagi mengangkat tangannya untuk menangkis pukulan itu. Dengan suara teredam, Yunshu secara mengejutkan terguncang oleh pukulan ini dan mundur ke belakang. Wanita berambut perak terus bergerak maju. Pukulan ketiganya telah mengayun dan lebih cepat dari dua pukulan sebelumnya, dengan kekuatan yang sama besarnya. Ketika Yunshu menangkis pukulan ini sekali lagi, ekspresi wajahnya akhirnya kembali berubah. Kekuatan fisik wanita ini bahkan di atasnya. Apakah wanita ini adalah seorang master alam bawaan ketiga? Mata Yundi juga sedikit menyipit, seolah-olah dia tidak menyangka kalau wanita berpakaian kulit ini memiliki kekuatan seperti itu dan benar-benar mampu melawan pengawalnya sendiri. Namun segera setelah itu, Yundi mengungkapkan senyum tipisnya sekali lagi dan berkata, "Eon, tidak bisakah kau menemukan penolong yang lebih kuat lagi? Bagaimana kalau kalian semua datang bersama-sama? Kalau hanya mengandalkan dia sendirian, dia tidak akan bisa membunuhku dan pengawalku." Wanita itu memang kuat, tetapi Yunshu juga belum menggunakan kekuatan sepenuhnya. Jadi menurut Yundi, sudah pasti wanita berambut perak tidak akan bisa mengalahkan Yunshu, apalagi mengalahkannya. Yang terkuat dari menara Yunjian adalah seni pedang. Begitu Yunshu mulai menggunakan pedangnya, itu adalah kematian bagi wanita berambut perak. Menurut Yundi, menggunakan seorang wanita untuk membunuhnya dan Yunshu hanyalah mimpi orang bodoh. Leon mendengus dingin, dan sosoknya yang sejak tadi hanya berdiam langsung muncul sambil berkata, "Untuk membunuhmu, hanya satu orang saja yang turun tangan." Bab 585. Seketika sosok Leon sudah tiba di depan Yundi. Dia langsung melayangkan tinjunya ke jantung Yundi, dan pukulan yang sangat keras itu hampir seketika menembus dada Yundi. Namun,
Wajah Leon tidak terlihat senang karena apa yang dia hantam sebenarnya hanyalah bayangan saja. Sosok Yundi secara mengejutkan sudah berada beberapa meter jauhnya dari Leon. Dia menunjuk ke arah Leon sambil tertawa. Leon, ini bukan kepercayaan diri lagi. Ini adalah kesombongan. Apakah kau benar-benar berpikir kalau aku sama dengan pecundang yang kau temui sebelumnya? Leon mengangkat alisnya. Lalu, sosoknya bergeser dan sekali lagi dia melangkah maju lalu melayangkan tinjunya kembali ke arah Yundi. Namun, apa yang dia pukul masih berupa bayangan. Leon tidak patah semangat dan terus menyerang. Pukulan kali ini lebih cepat dari yang sebelumnya. Tetapi sosok Yundi seperti hantu. Tidak peduli seberapa keras Leon mencoba, apa yang dia pukul hanyalah bayangan. Sosok Yundi sekali lagi berdiri 5 meter jauhnya di depan Leon dan dia tertawa terbahak-bahak. Leon, sekarang kau sudah tahu jarak antara kau dan aku, bukan? Meskipun kau memiliki bakat yang luar biasa, tapi kalau dibandingkan denganku, itu seperti jarak antara bulan dan kunang-kunang. Meskipun kau diberi waktu 10 tahun lagi, kau tidak akan pernah menjadi lawanku. Menurut Yundi, selalu berhasil menghindari pukulan demi pukulan dari Leon yang begitu mudah, hati Jiang Zhiro yang tadinya cemas, sekarang sudah benar-benar merasa lega. Yundi memang layak menjadi tuan muda dari Menara Yunjian. Kecepatan menakutkan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Selama Yundi ada di sampingnya, apalagi yang harus ditakuti oleh Jiang Zhiro di masa depan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sangat terhormat bisa mendapatkan perhatian dari Yundi. Sementara ekspresi wajah Jiang Yuheng tetap saja terlihat jelek. Sejujurnya, dia membenci Leon. Tetapi ketika Yundi melakukan hal-hal buruk terhadap anggota keluarganya, harapan terbesarnya adalah remaja yang pernah dibencinya ini bisa membantunya menjatuhkan Yundi. Tetapi sekarang sepertinya semua harapannya akan musnah. Mereka berdua bahkan tidak berada pada tingkat kekuatan yang sama. Iblis ini sama sekali bukan eksistensi yang bisa dikalahkan begitu saja. Mungkinkah dia harus hidup di bawah bayang-bayang Yundi selama sisa hidupnya? Pada saat ini, Leon mendengus dingin. Benarkah begitu? Dia sudah tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Tetapi sebaliknya tubuhnya setengah berjongkok, membuat kuda-kuda dan kedua tinjunya dilepaskan di depan tubuhnya. Aura dingin dan kuno pun memenuhi udara. Aura yang ada langsung mencapai titik ekstrim. Wajah Jiang Zhiro sedikit berubah. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti seni bela diri, namun aura Leon yang langsung melonjak sudah membuat hatinya bergetar. Hati Jiang Yuheng yang tadinya tidak berpengharapan, seolah menyalakan secercah harapan lagi, meskipun Leon masih memiliki senjata rahasia. Mungkinkah Leon benar-benar masih memiliki senjata rahasia? Namun dengan segera tawa dingin Yundi menghancurkan harapan di hati Jiang Yuheng sekali lagi. Pada saat ini, Yundi berkata, "Wah, bahkan niat tinju yang kau keluarkan itu mudah dipahami. Tidak heran kalau orang sombong seperti Tongsan bisa mati di tanganmu." Namun Leon sama sekali tidak memperhatikan cibiran Yundi. Saat ini dia dengan ganas melangkah keluar dengan kaki kanannya dan langsung melayangkan tinjunya ke udara. Energi tinju berbentuk naga menerobos udara dan hampir seketika tiba di depan Yundi. Yundi mencibir. Kali ini tubuhnya tidak lagi menghindar. Dia dengan halus menamparkan telapak tangannya ke arah kekuatan kepalan tangan berbentuk naga itu sambil berkata, "Sepertinya sudah waktunya untuk memberimu sedikit pelajaran untuk dicicipi. Jika tidak, aku khawatir kau tidak akan pernah mengerti.
seberapa besar jarak antara kau dan aku." Kekuatan tinju berbentuk naga itu, di mata Jiang Yuheng itu sama menakutkannya dengan binatang buas. Tetapi di mata Yundi, itu sama dengan anak anjing nakal yang menerkamnya, dan dia dengan santai menamparkan telapak tangannya di atas kepala naga. Terdengar suara yang berderak, dan bayangan naga yang dipadatkan oleh aura ki yang sejati itu pun langsung hancur seketika. Sosok Yundi secara mengejutkan bahkan tidak bergerak. Terlepas dari percikan energi tinju yang mengguncang pakaiannya dan membuat pakaiannya berdesir, tinju Leon barusan itu tidak memberinya sedikit pun kerusakan. Hati Jiang Yuheng benar-benar tenggelam. Sementara Jiang Zhirou memiliki ekspresi wajah gembira. Yundi benar-benar layak menjadi pria yang dia hancurkan, yang dia incar. Leon di si sampah sombong ini akhirnya bertemu dengan musuh bebuyutannya hari ini. Wajah Yundi dipenuhi dengan sarkasme, dan dia pun mengejek Leon sekali lagi. "Kau sudah lihat itu?" Tetapi kemudian dia melihat kalau sosok Leon telah tiba di depannya pada waktu yang tidak diketahui, dan pukulan hook cepat lainnya langsung menghantam dirinya. Pukulan ini bahkan lebih menakutkan dari yang barusan, dan Yundi hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya untuk melindungi dadanya sebelum dia mendengar ledakan keras. Sebuah ledakan keras terdengar, dan seluruh tubuh Yundi terguncang oleh tinju ini sampai-sampai dia mundur ke belakang, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Yundi sangat marah. Dia bahkan dipukul mundur oleh orang yang sombong ini. Yundi berseru marah, Kau sudah membuatku marah." Leon terdiam. Sosoknya seperti seekor citah. Sekali lagi dia mengejar Yundi dan tidak memberi Yundi kesempatan untuk menyerang sama sekali. Tinju ketiganya sudah dilayangkan. Itu adalah gerakan pukulan menakutkan lainnya dengan niat tinju yang dipadatkan. Kulit Yundi sedingin es, dan lengan kirinya terangkat dan memblokir pukulan itu sekali lagi. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan pukulan ini telah meningkat sedikit. Lengannya yang menangkis pukulan ini langsung sedikit mati rasa. Kurang ajar. Karena marah, Yundi tidak lagi peduli untuk mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya ke arah kepala Leon. Leon tidak menghindar, tetapi benar-benar terus memberikan pukulan keempat ke arah dada Yundi. Hanya ketika telapak tangan Yundi hendak menampar ke atas kepala Leon, Leon menggeser kepalanya setengah inci, dan setengah inci inilah yang membuatnya bisa menghindari organ vital. Tinju berat Leon yang keras menghantam jantung Yundi. Sementara itu telapak tangan Yundi juga menampar bahu Leon pada saat yang bersamaan. Ki sejati yang mengamuk langsung meledak dan tubuh Leon tersandung. Dia hampir ditampar ke tanah oleh telapak tangan Yundi dan seluruh bahunya terasa sakit parah. Namun, Yundi juga tidak mudah untuk dikalahkan. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh pukulan Leon tadi. Dadanya terasa sesak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah segar. Dengan pukulan ini, mereka berdua benar-benar bertarung dalam pertarungan yang setara. Wajah Yundi benar-benar berubah. Sebagai putra tunggal dari Yun Fei Yang, pemilik Menara Yunjian, Yundi langsung menjadi pusat perhatian segera setelah dia bergerak. Pada usia 3 tahun ketika dia baru saja bersentuhan dengan seni bela diri, dia menunjukkan tingkat bakat yang sangat tinggi. Dan ketika dia mengembangkan energi internal pada usia 7 tahun, dia sudah dikenal sebagai jenius super sekali dalam seabad di Menara Yunjian. Beberapa orang bahkan meramalkan bahwa ketika nantinya Yundi mengambil alih posisi ayahnya sebagai pemilik Menara Yunjian, itu akan menjadi waktu bagi Menara Yunjian untuk menantang Paviliun Pedang Susan. Dan di bawah kepemimpinannya, Yundi Menara Yunjian mungkin akan melampaui Paviliun Pedang Susan
dan menjadi kekuatan seni bela diri nomor 1 di Suzhou. Sumber daya kultivasi dari seluruh menara Yunjian sebenarnya condong ke arahnya. Dan dalam keadaan seperti ini, kultivasinya melonjak tinggi jauh dari anak-anak lain dari generasi yang sama. Yundi adalah kebanggaan surga. Mereka yang mampu melukainya hanyalah para senior. Di antara teman-temannya, Yundi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi sekarang dia benar-benar terluka oleh orang yang bahkan lebih muda dari dirinya sendiri. Ini sangat memalukan. Ini adalah rasa malu terbesar bagi Yundi. Bocah ingusan ini, sampah yang dia sendiri tidak mau repot-repot menyentuhnya, benar-benar berani melukai dirinya sendiri. Bocah ini benar-benar mencari kematian. Kemarahan yang tak terkatakan memenuhi hati Yundi. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dia harus membunuh Leon dengan cara yang paling fenomenal. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.